Assalamualaikum teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja. Sore ini bersama Anda memandu dalam publik interaktif bersama IIK Bakti Wiyata atau IIK Bakta Kediri. Kita hari ini membahas tema kenali darurat bedah sejak dini dan subtemanya adalah ulkus diabeticum. Sudah hadir bersama saya di studio Radio Andika ada Dr. Nita Damayanti, SPKFR, AIVOKA, CHT, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi sekaligus juga Dekan Fakultas Kedokteran IIK Bakti Wiyata. Selamat sore Dokter Nita. Selamat sore. Apa kabar Dok? Baik. Berjumpa kembali. Iya, kita berjumpa kembali. Iya, senang sekali kita bisa membahas tentang masalah-masalah kesehatan yang tidak ada habisnya ya. Pasti isu-isu terkini bisa diupdate kalau terus bersama dengan Publik Interaktif bersama IIK Bakta ya. Kemudian di sebelahnya ada Dr. Erika Kusuma Santoso SPW, dokter spesialis bedah sekaligus dosen Fakultas Kedokteran IIK Bakta. Dr. Erika apa kabar? Tetap bersemangat. Saya suka itu, semangatnya luar biasa. Teman-teman IIK Bakta juga penuh semangat. Hari ini kita membahas tentang bedah ya, kenali darurat bedah sejak dini dan subtemanya ulkus diabeticus. Tapi sebelum itu ulkus diabeticum. Kalau sebelum itu kita bahas dulu kenalan dengan IIK Bakta yang setelah melahirkan banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan profesional yang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia bahkan sampai keluar negeri ya, membantu masyarakat di berbagai belahan dunia bahkan sudah global ya gitu ya Dok. Nah, apalagi sekarang ini baru saja merilis Fakultas Kedokteran. Bisa cerita tentang Fakultas Kedokteran sendiri, seperti apa sih yang di IIK Bakta, kenapa orang-orang perlu mempertimbangkan anak-anaknya milih Fakultas Kedokteran dari IIK Bakta Kediri? Ya, yang pertama Fakultas Bakta Kedokteran Bakti Wiyata ini berada di Institut Ilmu Kesehatan yang pertama di Indonesia dan terlengkap di Indonesia dengan status akreditasi yang sudah unggul. Se-Indonesia loh ini? Iya, se-Indonesia. Kita yang pertama dan terlengkap. Nggak main-main ya? Nggak main-main kita. Jadi, dan akreditasi kita pun sudah unggul dengan pengalaman 40 tahun yang memang rohnya di kesehatan. Jadi kita semua lulusannya adalah di bidang kesehatan, sehingga jejaring kita sangat banyak sekali dengan fasilitas kesehatan. Jadi lulusan kita sudah siap pakai gitu. Nah, kenapa harus di Fakultas Kedokteran? Tentunya dengan pengalaman ini kita akan menyiapkan Fakultas Kedokteran untuk menjadi pilihan ya Mas ya. Jadi tentunya dengan pengalaman yang 40 tahun benar-benar di dunia kesehatan dan lulusannya sangat banyak tersebar dan hampir di semua institut kesehatan ada lulusan kami Mas. Dan rata-rata lulusan kami dalam waktu kurang dari 6 bulan 99% sudah mendapatkan pekerjaan. Wow, ya mayoritas tinggal sekian persen yang nanti tinggal bagaimana masing-masing pribadi ya. Iya, tentunya ini akan menjadi salah satu keunggulan Fakultas Kedokteran ya. Jadi secara dimulai dari dunia pendidikan, mahasiswa kita akan sudah terpapar dengan teman-teman sejawat yang lainnya. Jadi akan mendukung program belajar interprofesional collaboration. Jadi mereka sudah berada di lingkungan yang memang sudah kesehatan, di ekosistem yang sudah kesehatan. Circle-nya orang-orang kesehatan semua ini ya, ngobrolnya, sharingnya. Iya. Jadi mahasiswa kedokteran IIK Bakta bisa sharing, diskusi dengan teman-teman dari farmasi, dari kesehatan masyarakat, macam-macam itu ya. Dari dokter gigi, dari gizi, dari keperawatan. Jadi kurikulumnya pun kita rancang untuk mereka bisa beradaptasi dari kurikulum itu untuk selalu bekerja sama gitu Mas. Jadi teamworknya sudah kita bentuk dari awal, leadershipnya sudah kita bentuk dari awal. Kalau Fakultas Kedokteran sendiri di IIK Bakta, apa saja fasilitas dan juga keunggulannya Dok? Keunggulan kita khususnya adalah di bidang degeneratif dengan pendekatan komunitas. Jadi masalah ini kan kita Indonesia ini adalah salah satu negara yang mulai mengalami lansia sudah banyak, jadi akan banyak penyakit degeneratifnya dan itu dengan pendekatan komunitas. Jadi nanti lulusan kita ciptakan untuk bisa menjadi care provider, bisa menjadi komunikator, community leader dan researcher gitu. Jadi keunggulannya ini benar-benar untuk bisa berdampak bagi masyarakat gitu.
Kalau dokter Erika sendiri ini ya, sebagai dokter ya, kalau teman-teman atau orang tua di sana yang masih ragu untuk nyekolahin anaknya di Fakultas Kedokteran, dokter ini prospeknya seperti apa sih, Dok? Dokter itu adalah suatu jurusan yang khusus ya, karena kita bahkan untuk belajar secara mandiri untuk mungkin bidang yang lain akan lebih sulit, tapi di dunia medis kita belajarnya kan akan lebih spesifik. Setelah kita menjadi dokter sekalipun, kita juga masih bisa mendapatkan jenjang karir yang lain. Entah kita menjadi klinisi, merawat pasien, researcher, untuk mungkin membantu penelitian ya, menemukan obat baru, menemukan teknologi medis baru, atau mungkin menjadi entrepreneur. Dan yang mungkin ya influencer. Banyak itu sekarang ya. Memberikan komunikasi untuk masyarakat awam supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, jadi memberikan ilmu itu memang dari seorang ahlinya ya kan, bukan apa ya dari isu atau apa yang kadang-kadang menyesatkan ya di berbagai konten digital yang sekarang kita dapatkan ya. Benar. Ya, kalau jadi dokter bisa nyambinya jadi konten kreator bisa ya. Dengan tadi apa ya edukasi-edukasi yang baik terhadap masyarakat. Ya, diharapkan edukasi ini berguna, tepat dan ini bisa mencerahkan mitos-mitos yang mungkin akan ini kurang tepat, harusnya tidak seperti ini. Jadi tidak salah langkah. Betul. Iya, menyehatkan masyarakat. Artinya prospeknya secara lulusan itu sangat terbuka luas ya. Di Indonesia sendiri kan mungkin komposisi jumlah dokternya juga dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat seperti apa? Kalau untuk saat ini masih lebih banyak masyarakatnya daripada dokternya. Iya, karena itulah Bapak Kemenkes kan berusaha ini sekarang membuat banyak lulusan yang baru yang bisa membantu masyarakat sehingga kita ini antara medis dan masyarakat itu rasionya cukup masuk akal. Jadi dokter itu tidak merawat satu untuk merawat ribuan orang gitu, sehingga lebih tepat sasaran, pasiennya pun juga ditangani dengan lebih baik gitu. Iya, kalau ada teman-teman nanti silakan ya sambil interaksi teman-teman bisa terbuka kesempatan untuk bergabung dalam perbincangan ini bersama narasumber dari IIK Baktiwiyata 0811 345 4000 0811 345 4000 atau tuliskan di kolom komentar tayangan live Andika TV yang ada di Facebook AG243. Kalau bicara soal pengajarnya atau orang-orang di balik Fakultas Kedokteran bisa digambarkan seperti apa supaya teman-teman yang masih ragu atau masih belum tahu bisa kenalan. Ini loh seprofesional dan orang-orang meyakinkan semua ini Fakultas Kedokteran IK Bakta. Ya, jadi dosen-dosen kami adalah dosen-dosen yang cukup berpengalaman, yang sudah berpengalaman di bidang pendidikan kedokteran. Mereka punya pengalaman, ada yang lebih dari 10 tahun dan sudah terlatih gitu. Dan kita pun juga mendapatkan pendampingan dari Fakultas Kedokteran pengampu kami, yaitu dari Fakultas Kedokteran Mataram. Jadi yakin pasti para dosennya cukup berkualifikasi, berpengalaman di bidangnya masing-masing. Soal biayanya bagaimana Dokter Nita? Oh, biayanya. Nah, ini pasti menjadi topik utama ya, kan selalu identik. Iya, menarik kuliah gitu kedokteran ya. pasti mahal gitu ya. Iya, ada harga khusus nggak kira-kira? Nah, kita adalah salah satu fakultas kedokteran dengan biaya masuk yang paling murah untuk di Jawa Timur ini. Jadi di Jawa Timur karena di IIK Baktiwiyata ini mengacu pada program bakti pada bakti negeri. Jadi IIK Mengabdi Bakti Negeri kita memberikan special rate, special diskon ya sampai 65 juta diskonnya khusus untuk Jarik 1 dan Jarik 2. Jadi untuk Jarik 2 ini pendaftarannya akan kami tutup pada tanggal 17 April. Jadi 17 April. Iya. Sebentar lagi dong berarti. Iya, Jarik 2 jalur reguler 2 17 April nanti kita akan mengadakan seleksinya pada tanggal 20. Nah, kami tunggu. Tentunya untuk yang buruan daftar di jalur reguler pertama akan mendapatkan harga khusus ya? Iya,
harga khusus jalur reguler pertama lebih murah lagi. Iya, Lebih banyak siapa cepat dia diskonnya. dapat ya, Iya. gitu ya. Iya, iya. Ini. Caranya bagaimana untuk mendaftar? Mendaftar bisa melalui datang langsung ke bagian pendaftaran. Kebetulan di bagian pendaftaran kami sekarang kami sudah pindah ke gedung baru yaitu Gedung Cipto di Jalan Kiai Wahid Hasim dan bisa melalui website ppmb.ac.iik ya. Iya. Teman-teman segera saja datang ke kampus IK Bakta Jalan Wahid Hasim, Wahid Hasim nomor nomor 65 ya. Iya. Atau klik di pmb.iik.ac.id bisa ya. Iya. Klik saja secara online pmb.iik.ac.id atau kontak personnya ke 0857 1717 1735 0857 1717 1735. Kita akan kembali sesaat lagi. Jadi luar biasa sekali teman-teman bahwa kita bisa melihat bahwa pendidikan dokter yang baik bukan hanya soal pengetahuan tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi di IK Bakta tadi sudah dibangun ekosistem yang baik, circle-nya juga orang-orang kesehatan termasuk juga melayani dengan hati ya. Iya. Ini yang saya salut begitu ya. Karena tidak hanya pada sebuah profesi dokter tidak hanya berkaitan dengan materi, tapi ada pelayanan hatinya juga ya. Iya. Nah, ya Bagaimana menemukan itu, Dok? Ya, salah satunya kita mempunyai mata kuliah yaitu budaya plus ya. Jadi budaya plus itu yang plusnya itu adalah singkatan. Jadi singkatan dari prima dalam layanan, luhur dalam budi pekerti, unggul dalam berkarya dan sejahtera dalam kebersamaan. Jadi karena kita di dunia kesehatan, orang sakit itu kan datang pasti tidak pernah siap ya Mas ya. Iya. Nah kita membangun untuk mahasiswa kita, untuk lulusan kita itu mampu memiliki hati, memiliki empati yang tinggi dan bisa melayani dengan sepenuh hati. Nah makanya dari semester awal kita sudah mengembangkan budaya plus itu merupakan salah satu keunggulan yang hanya ada di IK Bakta Kediri. Itu mungkin salah satu kunci kenapa kalau mayoritas lulusannya langsung diambil dunia kerja ya, terserap oleh dunia kerja ya. Luar biasa. Ya, segera saja buruan sampai tanggal 17 April itu untuk jalur reguler 1 ya. Reguler 2, reguler 1 reguler. sudah. Oh, sudah. Iya, Reguler sudah 2 ya? Iya, reguler 2 gelombang 1. Iya. Reguler 2 gelombang 2. 1, ya. Oke. 17 April itu berarti yang reguler 2. Iya. Selesainya. Oke. Pendaftaran terakhir kita tutup close 17 April. Ujiannya pada tanggal 20 April. Baik. Ya teman-teman silahkan kalau Anda ingin bergabung ya 0811 345 4000 0811 345 4000. Kita tentang bedah tadi ya, kenali darurat bedah sejak dini dan subtema ulcus diabeticum. Saya ke Dokter Erika, mungkin bisa dijelaskan dulu istilah ini Dok. Ulcus diabeticum, ini pengertiannya seperti apa? Iya, ulcus diabeticum itu sebenarnya istilah medis yang kita mengacu pada luka yang terjadi pada pasien diabetes. Lukanya itu bisa luka kronis, bisa luka akut. Luka akut itu baru, luka kronis itu bisa luka yang lama. Ya. Kenapa kok bisa terjadi pada pasien dengan diabetes? Karena satu, pasien dengan kondisi diabetes itu biasa terjadi kerusakan dari saraf atau kita sebut sebagai neuropati, kerusakan dari pembuluh darah atau vaskulopati. Terus seringkali di ujung-ujung jari, antara tangan, kaki, mereka mulai merasa tebal. Sehingga kalau terjadi luka yang tiba-tiba datang sudah dengan kondisi yang mungkin lebih seram daripada orang luka biasa. Oh gitu ya? Begitu. Ya. Itu sebenarnya karena apa Dok? Luka ini bisa terjadi karena banyak hal, bisa karena trauma atau mungkin bisa karena mereka juga lakukan garuk ya, mungkin cuma gatal di garuk atau mungkin tidak menggunakan alas kaki yang tepat ya, atau mungkin gunting kuku terlalu dalam. Ya hanya alasan-alasan sepele, tapi dengan gangguan saraf, gangguan pembuluh darah, gula tidak terkontrol, itu bisa menyebabkan luka ini menjadi lebih, istilahnya lebih parah daripada awalnya. Pasien juga tidak sadar. Bisa seserius itu ya ternyata, baru tahu saya. Apa sebenarnya membuat akhirnya luka ini bisa menjadi darurat bedah bahkan? Karena luka yang dirasakan oleh orang dengan diabetes itu datang dalam kondisi lebih lambat. Mereka tidak punya sensor bahaya seperti kita yang normal. Kita kena air panas, kok panas, langsung ditarik. Mereka kadang tidak. Jadi datang dengan kondisi sudah membusuk.
sudah Terlambat mungkin ya? sudah lukanya dalam, sudah berbau, sudah bernanah, terus mungkin antara jari-jari atau mungkin dagingnya itu ada yang menghitam, sehingga kadang tidak hanya bisa dilakukan pembersihan dengan istilahnya pembersihan rawat luka biasa, kadang memerlukan tindakan pemotongan jaringan yang lebih ekstrim, misal amputasi. Oh, sampai segitunya? Wah, jadi nggak boleh coba-coba, nggak boleh main-main ya ternyata ya. Iya, betul Dari hal yang sekali. kecil ternyata Iya. bisa serius ya. Ya, Iya. betul sekali. Dikatakan respon cepat atau penanganan yang segera dilakukan itu kalau kita sebenarnya idealnya berapa lama dari luka terjadi? Dari awal. Dari awal langsung Dari penanganan. awal, ya. Jadi pada pasien diabetes kita harus lebih awas. Pada pasien diabetes ini mereka memiliki istilahnya imunitas yang lebih kalah dibandingkan yang normal, otomatis. Mereka juga memiliki sensor yang lebih jelek untuk keamanan. Jadi sensoriknya, terasanya tidak sama. Sehingga begitu ada luka dari awal mereka harus alert. Oh, ini sesuatu ada luka. Ya. Harus saya kontrol gula saya, harus saya rawat luka saya. Jadi tidak dibiarkan, tidak ditunggu atau mungkin diobati sendiri dengan cara yang tidak tepat. Ya. Kadang ya Yang nggak tepat itu seperti apa misalnya? misal di angin dibuka, mungkin dilakukan dengan tindakan pemberian salep-salep atau mungkin topikal yang kurang tepat, ya. Itu bisa menyebabkan luka yang harusnya mungkin sembuh dengan baik ini jadi lebih parah dibandingkan normal. Oke. Faktor risikonya sebenarnya apa untuk ulcus diabeticum ini, Dok? Faktor risiko yang pertama itu masalah gula. Gula. Gula pada orang dengan diabetes itu akan merusak saraf dan pembuluh darah. Saraf menyebabkan pasien lebih tebal, kebas, jadi tidak terasa. Luka tahu setelah terlambat, gitu. Aliran darah karena dengan kondisi diabetes dia lebih kental, oksigen dan nutrisi yang lari ke sana akan jauh lebih minimal, sehingga luka yang harusnya orang normal sembuh dalam 3-5 hari ini akan memanjang. Fase itu tidak pernah terjadi. Jadi dia akan mengalami fase peradangan yang terus menerus, begitu. Sehingga pada kondisi diabetes itu gula yang akan jadi problem. Simple sepertinya, kesannya gulanya tinggi, tapi ternyata menyebabkan banyak organ ikut mengalami komplikasi. Gitu. Wah, ini harus hati-hati betul ya dalam konsumsi harian kita ya. Benar sekali. Meskipun tidak mempunyai riwayat atau dari secara genetiknya tidak ada resiko itu, tapi semuanya bisa terkena ya, Dok ya. Diabetes itu ada yang memang kita diturunkan herediter, istilahnya secara genetik, tapi ada juga yang memang kita acquired dari pola hidup, didapat dengan cara apa ya? Dari lifestyle kita. Sekarang makanan pun juga semua kalau nggak benar-benar berasa, benar-benar enak, iya. Kita kan merasa oh hambar ya makanannya, kurang manis nih. Terus tiap kali makan kan kadang juga dessert, minum es teh manis, ya kan? Nggak manis juga nggak enak gitu ya. Atau mungkin makanan bertepung tidak manis, tapi kadar gulanya tinggi, yang kita mungkin kadang tidak sadar. Keripik, kerupuk, cracker. Seperti itu. Itu juga ya potensi juga ya. Oh iya. Kadang-kadang orang nggak ngeh ya bahwa saya nggak makan manis kok gitu. Iya. Padahal itu kandungan gulanya sebenarnya. Iya, judulnya roti tawar. Nah, tapi kan nggak tawar. iya Bahannya juga ya. tepung. Iya. Sehingga pasien akan merasa, oh saya udah makan roti tawar. Harusnya tawar ini adalah safe untuk saya. Tapi ternyata kok gula tetap naik. Oh ternyata karena tepungnya sudah menyumbang gula. Begitu, sehingga salah kaprah pada kondisi ya sakit kencing manis itu ya di penanganan gulanya itu tadi. Oke. Itu teman-teman, Anda bisa bertanya mumpung ada para ahli ya. Ada Dr. Nita Damayanti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan juga sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran IIKA Bakta. Ada juga Dr. Erika Kusuma Santoso, spesialis bedah sekaligus dosen dari Fakultas Kedokteran IIKA Baktiwiata. Ke gatekeeper Hilman. Bu Anissa di Branggahan Ngadiluih menanyakan apakah ada tanda khusus atau gejala yang biasanya muncul pada pasien diabetes yang mengalami luka. Bu Nini di Merican tadi disebutkan tentang salah satu penyebab ya, alas kaki yang tidak sesuai digunakan. Nah, apakah ada cara memilih alas kaki yang bisa digunakan untuk mencegah
ulkus diabetikum. Pak Andrew di Kaliombo Kota Kediri menanyakan mulai kapan pendaftaran Fakultas Kedokteran dan bagaimana prospek karirnya. Oke, kita akan ikuti jawabannya sesaat lagi teman-teman. Kita masih ada di Public Interaktif bersama Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata atau IIK Bakta Kediri. Ada beberapa pertanyaan, silakan bisa ditanggapi dulu Dokter Erika dulu. Atau Dokter Erika nanti melengkapi ya Dokter Nitanya. Silakan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, gejala awal untuk ulkus diabetikum. Yeah. Berarti karena ini adalah gejala awal untuk ulkus, berarti sudah harus ada luka di situ. Luka ini gejala awalnya pasti kita masuk dari tanda inflamasi atau tanda peradangan. Yeah. Harusnya ada nyeri, tapi karena pada ulkus diabetikum itu saraf sudah mulai bermasalah, yang ada mungkin keluar adalah malah tanda radang seperti panas badan. Panas badan. Tinggi gitu panasnya. Iya. Jadi istilahnya kayak kita omong sumer ya, sumer. Okay. Febris, panas, bisa juga di luka secara lokalis kita ada dapatkan berbau, ada bernanah ya. Dan bisa jadi di awal dalam hitungan hari saja itu sudah bisa menghitam. Luka kencing manis ini gejala awalnya jauh lebih cepat. Kadang mungkin hanya didapatkan kemerahan saja, dalam hitungan hari sudah bisa menjadi menghitam. Sehingga gejala awal yang paling sering keluar merah. Bisa meluas itu akhirnya? Bisa, bisa meluas. Dan bisa juga menyebabkan kehilangan fungsi organ. Baik. Kemudian tentang cara memilih alas kaki untuk mencegah ulkus diabetikum. Iya, saya. Gimana? Ya, Silakan Dok. Mungkin lebih cocok ke bidang saya ya Mas. Iya. Jadi, Komplit pokoknya. jadi ini yang kadang sepele, Iya. tapi tidak kita perhatikan akibatnya bisa berdampak hebat ya. Jadi saya tanya Mas Anan kalau beli alas kaki itu pagi hari, siang hari, apa sore hari, apa malam hari? Alas kaki. Karena saya pernah dengar bahwa sore hari itu yang terbaik sore hari. Ya betul Mas, jadi kenapa sore hari? Jadi kita membeli alas kaki itu tidak boleh kalau misalnya kita ke mall baru buka, kita langsung beli coba, nggak boleh. Ya, pagi jadi artinya ya. Kita harus berjalan dulu agar kaki kita itu sedikit mengembang. Karena kalau kita pakai jalan sedikit mengembang. Nah, setelah mengembang baru kita pakai itu untuk mengukur alas kaki yang akan kita beli. Lebih valid ya? Lebih valid. Ya, jadi satu biasanya orang beli itu salah ukuran, terlalu sempit. Nah, kalau untuk ulkus diabetikum itu dia tidak boleh terlalu sempit di depan. Jadi antara setelah kakinya tadi jalan-jalan berapa ribu langkah baru kita ukur. Nah, tak boleh ujungnya alas kaki itu tidak boleh pas. Jadi harus ada jarak kurang lebih 1,5 senti di ujung jari-jari yang paling panjang. Antisipasi kalau mengembang tadi ya? Atau gimana sebenarnya? Sudah mengembang masih ditambah lagi. Jadi nggak boleh ujung kaki kita itu tidak boleh nyentuh di ujung sepatu kita atau alas tujuannya kaki. Sebenarnya untuk apa? Rongga udara atau bagaimana? Iya, untuk rongga udara untuk mengurangi resiko gesekan. Jadi karena kan ini kita berbicara tentang ulkus diabetikum. Kalau ada gesekan dia akan rentan terjadinya luka. Nah, itu satu ya. Sepatunya ukurannya harus pas. Yang kedua, kita tidak boleh memilih ujung sepatu yang sempit. Jadi kalau di kaki kita itu kan ada yang namanya kalau kita di kedokteran bilangnya tulang metatarsalnya. Nah, itu tidak boleh kita kasih yang sempit. Jadi kita harus kasih tupoknya yang untuk ininya itu harus yang cukup lebar ya. Cukup lebar. Nah, itu agar kaki kita tidak terjadi gesekan lebih tinggi untuk mengurangi resiko terjadinya luka tadi. Dan kemudian ketiga Mas, kita kalau pilih alas kaki itu harus solnya yang gimana? Harus yang keras, ya, atau ini biasanya yang biar nyaman agak empuk gitu ya. Iya, harus yang empuk ya. Jadi harus yang empuk dan untuk ulkus itu biasanya solnya tidak boleh yang terlalu tipis. Jadi harus cukup tebal solnya dan antara jarak solnya di depan dan di belakang itu harus ada perbedaan tinggi. Seperti apa Dok? Lebih tinggi yang mana? Lebih nungging ya, yang ditumit lebih tinggi. Agak jinjit gitu ya? Iya, agak jinjit tapi perbedaannya maksimal antara depan dan belakang itu hanya boleh maksimal 3 cm. Kalau lebih dari itu tidak dianjurkan. Kemudian yang lagi di dalamnya itu harus kita lihat, di dalamnya alas kaki itu harus kita lihat. Dia harus
sebisa mungkin minimal jahitan, minimal aksesoris. Nah, kan biasanya tadi dikatakan Dokter Erika dia bisa luka. Nah, misalnya kan kadang sendal atau alas kaki itu kayak ada manik-maniknya, Ya. kayak ada itu. Nah, itu bisa menyebabkan meningkatkan resiko untuk terjadinya luka. Gesekan-gesekan akhirnya Ya, luka nih ya. gesekan-gesekan tidak terasa akhirnya luka. Nah, satu lagi kalau kita mau pakai sepatu itu atau alas kaki itu tumit kita harus terpegang. Tumit kita itu harus terpegang oleh sepatu. Nah, kita kalau pakai sepatu biasanya langsung dimasukin, langsung diikat. Kita lupa mundurin tumit kita sampai mentok jedok ke belakang. Nah, kenapa harus mentok jedok ke belakang? Karena biar tumitnya kepegang, biar tidak terjadi gesekan, biar tidak terjadi luka. Oh. Karena kalau kita pakai alas kaki yang tidak rapat atau apa pada saat kita berjalan itu bisa aja pasir masuk atau apapun masuk gitu. Nah, sekarang cara mencegahnya. Iya. Cara mencegahnya karena tadi sudah dijelaskan berulang kali sama Dokter Erika, kena di sarafnya kehilangan sense of protection. Yeah. Jadi kan tidak terasa panas dan ini. Nah, kita harus melindungi kaki kita. Nah, salah satunya kalaupun kita orang diabetes memakai kaos kaki itu, kaos kakinya harus dipilih yang tanpa jahitan, Mas. Oh iya 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 iya. Tanpa jahitan, dan kalau kita ada istilahnya save our soul ya, atau selamatkan kaki kita. Jadi kita orang diabetes, tadi kan sudah jalan-jalan nih Mas, sore Ya. pada saat mandi, kita itu harus merendam kaki kita di air hangat. Nah, tapi hati-hati karena tadi orang diabetes tidak merasakan panas, bisa aja airnya terlalu panas. Nah, suhu yang tepat itu adalah 37 sampai 38 derajat. Dan kita kasih sabun yang lembut. Jadi mungkin bisa pakai baby soap atau bisa ditambahkan tetesan minyak zaitun atau minyak baby oil. Baby oil. Beberapa tetes saja, 5 sampai 10 tetes, kita rendam kaki kita 5 sampai 10 menit sambil kita sikat. Sikatnya pakai sikat yang halus, boleh sikat gigi, boleh sikat baju, tapi jangan sikat baja ya, Mas. Nanti bikin luka. Ya. Nah, sambil kita liatin. Karena kalau tadi tanda dan gejala sudah luka, ini biar nggak luka, kita liatin kaki kita. Kita liatin, kalau misalnya nggak bisa lihat yang bagian bawah, kita bisa pakai kaca untuk melihat kaki kita. Apakah di situ ada kemerahan? Apakah di situ ada bula itu bahasa Indonesianya apa ya? Melentung isi air. Oh iya iya iya. Iya. Atau ada kalus itu kapalan. Penebalan kulit. Penebalan Iya, iya, kulit ya. Itu biasanya kita lihat di kaki kita. Nah, kalau orang diabetes sudah punya itu, dengan adanya gesekan, kemungkinan terjadi lukanya sangat besar. Nanti berobatnya ke Dokter Erika. Kalau sudah sampai Dokter Erika dipotong, kembali ke saya. Nanti dikasih kaki palsu. dan Kolaborasi yang baik ya. Iya. Kalau ada orang lain kakinya agak sensitif ya, mungkin ibu-ibu yang suka cuci kemudian kena apa ya, air cucian sabun atau apa gitu, kadang-kadang juga sering apa ya, kayak semacam kutu air atau apa itu, kemudian apakah juga potensinya risikonya lebih serius ketika dia juga misalnya ada potensi atau menderita diabetes misalnya? Oh, pastinya lebih meningkatkan resiko ya, benar. Dok. Apapun yang menyebabkan diskontinuitas jaringan itu menjadi tidak intak, itu akan menyebabkan kuman bisa masuk. Pintunya terbuka. Oh gitu. Apapun itu, mau dari blister, kapalan, mungkin mata ikan, cantengan, atau mungkin kutu air, itu maka ada luka yang terbuka. Begitu sudah punya kencing manis atau gula darahnya tinggi, itu sudah akses untuk bakteri masuk, akan memudahkan untuk terjadi infeksi. Iya iya Gitu. iya. Untuk yang orang-orang outdoor aktivitasnya itu juga teorinya untuk memilih alas kaki apakah sama, Dok? Iya, sama. Jadi kalau untuk orang-orang yang outdoor, alas kaki itu harus dipakai fit ya, Mas, gak boleh longgar. Pada saat dia longgar akan terjadi gesekan, dia akan meningkatkan resiko. Yeah. Nah, kalau pada orang yang outdoor itu malah justru mirip sama sepatu yang di bawahnya solnya harus lembut, ada insol yang lembut untuk menahan gesekannya, tapi di luarnya harus keras untuk melindungi. Jadi kalau misalnya ada kejatuhan sesuatu atau apa, itu bisa melindungi. Baik. Nah, sebenarnya ada spesifikasi khusus. Biasanya kalau kita beli di pasaran atau di online shop itu ada yang namanya diabetic footwear. Oh ada ya? Ada diabetic shoes gitu. Nah, itu kalau yang sudah luka itu biasanya kita modifikasi, Mas. Heel-nya itu kita modifikasi tergantung lukanya di mana.
Jadi ada customize. Iya. Tapi bisa semacam request kondisi yang tertentu gitu ya artinya customer. Iya, nanti customize itu kita para dokter akan meresepkan, oh ini kira-kira kita untuk menghindari tekanan di sini, kita modifikasi di bagian apanya gitu. Jadi sepatu itu ada spesifikasinya. Baik. Ya banyak hal yang kita baru tahu ya mungkin dari penuturan atau sharing yang disampaikan oleh Dr. Erika dan Dr. Nita. Teman-teman bisa bergabung dalam perbincangan ini. Talk show atau public interaktif bersama IIK Bakti Wiyata 0811 345 4000 bisa dimanfaatkan. Sekali lagi 0811 345 4000. Tadi untuk yang pengen daftar ke Fakultas Kedokteran. Iya. Oke, kalau ingin daftar ke Fakultas Kedokteran kami tunggu di gedung baru kami, Mas. Ini belum grand launching, masih soft launching. Tapi yang mana? Yang baru gedung dibangun kemarin tuh? Iya, yang di depannya Rumah Sakit Kili Suci. Iya. Itu sudah bagian pendaftaran sudah pindah ke gedung Cipto. Kita tunggu di sana kalau mau datang langsung. Kalau misalnya mau lewat web, kita bisa di web bmb.iik.ac.id. Iya, prospek kerjanya atau karirnya? Karirnya seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Erika sangat terbuka luas ya. Jadi kita bisa menjadi klinisi, bisa menjadi edukator seperti kami para dosen, bisa menjadi researcher, peneliti untuk menemukan teknik pengobatan, obat-obat baru atau apapun. Bisa juga kita menjadi community leader atau bisa kita bekerja di organisasi atau di lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga kesehatan. Juga bisa di NGO atau beberapa, jadi banyak sekali kesempatannya. Atau yang paling gong adalah menjadi entrepreneur. Ini banyak luas gitu ya. Iya. Peluangnya untuk kerjaan atau profesinya rasa-rasanya nggak ada ya udah ternganggur gitu ya. Mestinya begitu ya. Kalau mau, apalagi sudah dibangun ekosistem dari sikap kepribadian yang unggul tadi dari IIK Bakta. Tadi lulusannya 99% itu sudah terserap. Bahkan kalau nggak salah sebelum 6 bulan sudah langsung dapat kerjaan ya. Rata-rata begitu di IIK Bakta. Sehingga nggak usah ragu teman-teman, langsung daftar ke Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Apalagi gedungnya baru, megah sekali ya. Mari Mas main gitu. Saya gedung baru yang belum sempat menyambangi nih, kapan-kapan saya pengen tahu ya. Oke teman-teman, silakan Anda bisa bergabung dalam perbincangan ini public interaktif bersama IIK Bakti Wiyata Kediri. Di luaran studio Andika Media hujan deras, tapi kita tetap semangat ya berbagi informasi. Tetap bersemangat. Betul. Ini bagian dari literasi yang perlu kita ketahui ya sebagai bagian dari kita awareness untuk kesehatan masyarakat. Ulcus diabetikum, kapan harus aware kemudian langsung ada penanganan di dokter atau ahli kesehatan, Dok? Jadi kalau untuk pasien diabetes, mereka pasti takut ya, kalau ada luka, kalau ke dokter takutnya diapa-apakan kan gitu. Padahal bayangannya amputasi aja gitu. Iya benar, padahal dengan mereka datang lebih dini, mungkin kita tidak akan melakukan sampai tindakan amputasi. Karena penanganan luka yang lebih awal otomatis akan memberikan kesempatan pasien untuk recovery lebih cepat. Dengan rawat luka yang lebih mudah, dengan penanganan yang juga mungkin lebih cepat. Tapi pada pasien-pasien yang dengan kondisi sudah mungkin memang datang dengan kondisi late ya, maksudnya sudah ada komplikasi, kadang kita memang harus melakukan tindakan seperti pengambilan jaringan, itu untuk life saving, seperti itu. Kapan harusnya berobat? Sesegera mungkin ya. Di bawah pengawasan medis, harapannya penyembuhannya akan jauh lebih aman. Tidak ada organ yang harus dibuang atau tidak perlu sampai dilakukan tindakan amputasi. Biasanya penanganannya seperti apa untuk tata laksana paling awal itu supaya orang-orang gambarnya tahu dulu loh. Oh iya. Sakit nggak kira-kira? Oh iya. Jadi penanganan luka itu pada dasarnya prinsipnya adalah cegah infeksi. Cegah infeksi itu bisa dengan penanganan luka yang baik. Kita melakukan pembersihan luka. Lukanya kalau perlu dibalut dengan balutan yang sesuai. Dengan modern dressing ataukah dengan dressing yang konvensional, lalu kita berikan antibiotik kalau sudah didapatkan tanda infeksi. Pada pasien diabetikum atau diabetes, ya kontrol gulanya harus bisa terkontrol, jadi tidak boleh tinggi, karena kalau gula tinggi, penanganan rawat luka akan jadi sia-sia. Dan ketiga, nutrisi.
Obat dari Tuhan yang Maha Kuasa, nutrisi. Nutrisi. Iya, the best nutrisi, the best medicine is nutrition. Nutrisi ini dalam prosesnya kita penyembuhan luka, kita menumbuhkan daging. Jadi prinsipnya untuk penambahan protein, elektrolit yang tepat itu seharusnya dipertimbangkan. Dan setelah itu juga masalah fisioterapinya, rehabilitasinya. Iya. Kadang pasien datang dengan kondisi ada luka di kaki. Kaki ini kan alat gerak dengan segala macam kekuatannya, segala macam kemampuannya. Kadang nanti setelah luka ini sembuh, dia akan mengalami limitasi, takut gerak, takut nanti lukanya terbuka. Iya. Jalan yang harusnya jalan normal, jalannya jadi tidak normal. Membatasi diri ya. Benar. Sehingga mudah terjadi luka baru karena dia tidak ergonomis. Dia berjalan dengan postur yang tidak tepat. Harusnya misalnya, oh ini jalannya nggak boleh nyeret, tapi pasien akan berusaha nyeret. Kenapa? Karena takut nanti kalau diangkat, ditekuk, nanti di tempat yang luka sudah nutup akan terbuka kembali. Nah, seperti itu. Sehingga penanganannya untuk luka diabetes ini, kalau misal kita ngomong ya, secara pencegahan harusnya dikerjakan, terapinya kita kerjakan kalau sudah terjadi luka, yang tadi saya bilang, mulai dari infeksi, rawat luka, terus gula dan protein atau nutrisi. Setelah itu, tolong direhabilitasi supaya tidak terjadi luka yang sama atau luka di tempat lain. Termasuk perawatan di rumah bisa dilakukan ya? Bisa. Kalau sudah lepas dari penanganan medis bisa dilakukan di rumah ya? Harus dilakukan di rumah. Kadang-kadang nggak telaten atau pengetahuan kita yang terbatas itu dok, yang akhirnya membuat semakin parah ya? Benar. Kadang pasien jadi residivis. Gimana itu maksudnya? Residivis. Jadi dia bisa terjadi ulangan kembali di tempat yang sama. Kenapa? Karena ya tadi setelah pengobatan selesai, setelah itu kan kita mengembalikan ke fisioterapi atau rehabilitasi ke fungsi sedini mungkin, seawal mungkin. Tapi pasien lupa, rehabilitasi ini tidak dikerjakan. Terus terjadilah juga pembentukan luka baru. Ya tadi seperti saya bilang, rehabilitasi itu salah satunya apa sih? Pencegahan seperti dari Dokter Nita, sandal yang tepat. Pasien kembali ke sandal yang lama. Di mana sandal yang lama membuat dia luka. Lah ini kan kalau kembali ke sandal lama, berarti kan kira-kira luka akan terjadi kembali. Sandal lama lebih mahal soalnya dok. Sehingga harapannya ya itu tadi prinsipnya pencegahannya dari pengawasan dan ya fisioterapi. Teman-teman masih ada kesempatan bergabung 081134544000, 081134544000. Geser ke Ika. Bu Maya di Kaliombo di Kaliombo Kota Kediri mau tanya, apa semua luka diabetes itu harus diamputasi ya? Bu Dina di Lampung, bagaimana kita mendapat informasi detail tentang estimasi biaya kuliah di Fakultas Kedokteran IIK? Karena posisinya kan di luar pulau. Oke. Kita akan ikuti bahasanya sesaat lagi. Oke, silakan ditanggapi Dokter Erika dulu. Iya. Tidak semua luka diabetes itu harus dilakukan tindakan amputasi. Bila pasien datang dengan kondisi yang dini, ya kita tidak akan perlu lakukan sampai tindakan pengambilan organ. Yang sampai diamputasi sebenarnya kondisi yang seperti apa sih dok? Yang diamputasi itu pada kondisi di mana jaringannya sudah tidak hidup, tidak viabel, nekrotik, mati, berbau, beresiko menyebar, atau ini sudah menyebabkan kita sebut sebagai istilah sepsis, menyebar ke seluruh tubuh, mengganggu fungsi organ yang lain, semisal jantung, ginjal, liver. Kalau sudah seperti itu, maka pilihan amputasi terpaksa dikerjakan untuk penyelamatan nyawa. Tapi bila pasien datang dengan kondisi dini, dengan luka yang masih bisa kita bersihkan dengan istilahnya tanpa harus menghilangkan organ, itu ya tidak harus. Nah ini kan tergantung pasiennya, kapan dia akan datang. Bila pasien datang dengan kondisi dini, mungkin kita akan lakukan pembersihan. Pembersihan pada kondisi diabetes itu memang lebih unik ya. Kepada orang normal, mereka merasa bahwa, oh kok kami luka cepat sembuh. Diabetes kan lebih sulit untuk sembuh. Kadang mereka akan takut, kok dokternya tiba-tiba sarankan tindakan operasi. Operasi yang kami kerjakan itu sebenarnya adalah sifatnya pembersihan. Karena jaringan bagus tidak akan bisa tumbuh kalau di atasnya ada jaringan mati. Jaringan mati ini atau jaringan yang tidak hidup ini harus segera diangkat. Dan itu belum tentu organnya diangkat. Mungkin hanya level kulit, mungkin hanya level lemak. Tapi itu sudah mulai mengganggu penyembuhan luka. Pada kondisi seperti itu kita melakukan pembersihan, istilahnya debris demang ya, pembersihan jaringan tanpa harus melakukan tindakan amputasi. Bisakah kembali fungsi organnya
tanpa harus diamputasi? Bisa. Asalkan pasien datang dalam kondisi yang masih dini. Iya, jangan Gitu. sampai telat penanganan ya. Benar sekali. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, Dokter Nita, estimasi biaya kalau dari luar daerah bagaimana nih? Untuk estimasi biaya ini untuk Jarek 2 itu seharusnya untuk iuran pembangunan itu sekitar 285 Mas. Tapi kita berikan diskon khusus untuk Jarek 2 hanya 220 saja. 220 juta ya. Harus ditegaskan ini dok. Tapi untuk lebih jelasnya bisa menghubungin di nomor nomor pendaftaran kami di 0857 17 17 17 35 atau bisa melalui web pmb.iik.ac.id. Di situ ada bakta supportnya, jadi bisa langsung chat di situ. Ya, termasuk yang dari luar daerah, luar pulau itu bisa ya bisa daftar. Iya, bisa daftar. Mahasiswa kita juga dari seluruh Indonesia. Nggak usah khawatir. IK Bakta menjadi favorit kampus dari berbagai daerah ya. Mahasiswanya pokoknya tersebar dari seluruh Indonesia. Macam-macam lah ya. Macam-macam. Dari berbagai suku juga ada ya. Luar biasa ya. Berkaitan dengan ulkus diabetikum sendiri dok, apa ya pencegahan atau hal-hal yang perlu menjadi catatan buat kita itu seperti apa? Lindungi organ yang kira-kira akan mudah kena, ujung-ujung tangan atau ujung-ujung kaki judulnya, atau mungkin semua organ. Jadi ya kita tidak spesifik hanya kaki atau tangan saja. Kadang pasien juga bisa mengalami luka di punggung, bisa mengalami luka di selangkangan atau paha, semisal kelenjar keringat tersumbat. Sekedar jerawat biasa juga bisa menjadi abses yang cukup besar kalau untuk orang kencing manis. Jadi prinsipnya adalah satu, jaga kebersihan, cegah luka, dan tolong jaga gulanya. Kontrol gula ini akan membantu kita hidup sama seperti orang normal. Gitu. Kalau sudah diamputasi, apakah itu berarti harapan hidup atau pengobatannya bisa lebih baik? Artinya apa ya? Tingkat kesembuhannya lebih tinggi gitu dok? Tergantung kasus, case by case. Kalau misal pada pasien ini harus dilakukan tindakan amputasi, berarti kita sedang mempertimbangkan ada organ lain yang lebih penting yang perlu kita selamatkan. Bila sudah dilakukan tindakan yang membuang jaringan tidak hidupnya dan itu bisa menyelamatkan organ yang lain, maka harapannya persentase kesembuhannya akan lebih tinggi. Setelah itu tinggal kita lanjutkan dengan rehabnya. Rehabnya itu untuk penyembuhan, perawatan luka gitu. Tapi kalau misal itu memang amputasi yang sifatnya ya tidak ya ada beberapa amputasi ya, ini kan case by case ya, yang juga dengan komorbid yang juga lebih dari satu ya. Itu memang kita akan pertimbangkan masalah misal gangguan pembuluh darah, tidak hanya di pembuluh darah karena gulanya tinggi tapi secara pembuluh darahnya sudah bermasalah. Maka ya juga akan ada yang mungkin pasien-pasien yang mungkin mendengar ya, ini mungkin pendengar di sini juga ada yang keluarganya pernah sakit, tahu sudah pernah diamputasi, naik lagi diamputasi, karena juga ada gangguan pembuluh darah yang secara pipanya juga nggak bagus. Jadi memang ada yang satu kali amputasi bagus, setelah itu oke, tidak ada masalah. Tapi ada juga yang dia tuh harus istilahnya multi stage, bertahap naik. Itu juga tergantung dari kondisi anatomis pasien datang. Sudah seberapa parah pasien ini datang kami gitu. Nah ini peran keluarga artinya juga penting ya untuk jangan sampai juga keluarga biasa, gak apa-apa nanti sembuh sendiri diobati ini loh. Benar. Iya, keluarga itu adalah supporter terbaik. Jadi bila keluarga itu bisa memberikan support yang terbaik, pasien itu tidak akan ragu untuk berobat. Sehingga dia pun juga misal mempertimbangkan kemungkinan pilihan medis itu juga lebih masuk akal. Kadang kalau keluarganya tidak support, kasihan juga melihat pasiennya. Iya, karena dia seperti berjuang sendiri. Betul. Karena ini kan perjuangannya panjang. Iya. Ya, artinya mulai dari awal tidak boleh mengabaikan luka sekecil apapun itu ya. Benar sekali. Kelihatannya sepele tetapi nanti bisa menjadi serius. Benar. Dan kalau ingin belajar tentang kesehatan seperti ini dipelajari juga di Fakultas Kedokteran ya di IK Bakta ya. Ya, closing statementnya Dokter Nita. Jangan menganggap remeh kaki kita, cegah sedini mungkin jangan sampai terjadi luka. Dan tentunya kami tunggu kehadiran Anda untuk daftar di Fakultas Kedokteran IIK Baktiwiyata Kediri. Segera daftar karena kuota sudah terbatas. Betul. Tanggal 17 April sudah semakin dekat ya. Ya. Oke. Dan
bisa online juga bisa, kemudian juga datang langsung bisa, apalagi gedung baru sambil lihat-lihat Iya. bagaimana fasilitas Ya. perkuliahan di sana ya. Ya, apa namanya, ditunjang laboratorium, pokoknya alat-alatnya canggih semua gitu ya. Ya, kita laboratorium terpadu kita sangat lengkap karena tadi kita semua fasilitasnya adalah kesehatan, jadi sangat lengkap sekali. Juga ditunjang dengan laboratorium anatomi digital, dan kita juga memiliki meja digital yang bukan hanya 1-2 tapi kita memiliki 6. 6 ya. Iya. Iya. Dokter Erika bisa kasih tambah semangat untuk teman-teman yang ingin daftar ke Fakultas Kedokteran IKA Bakta? Jurusan kedokteran itu sebenarnya bukan perjuangan yang sprint. Ya. Ini maraton. Ya. Jadi mungkin banyak yang di awal merasa, oh ini sekolahnya lama. Ya. Kelihatannya hidupnya nanti hidup berkutat di buku. Iya, nanti mau sampai kapan? Tapi ini adalah jurusan yang secara moral ya kita bisa perjuangkan karena kita bantu orang, kita membantu sesama kita, bahkan mungkin keluarga atau orang terdekat. Kedua, ini adalah jurusan yang dimana kita juga kedepannya prospek ini masih banyak. Jurusan yang bisa kita ambil setelah bahkan menjadi dokter gitu. Tidak harus melulu menjadi klinisi kan gitu. Dan mungkin ke depan karena teknologi itu semakin berkembang, tidak ada salahnya untuk adik-adik yang saat ini masih dalam kondisi ragu ya, setelah mendengarkan kami di sini mungkin nanti bisa mempertimbangkan untuk masuk di IKA. Ya, nanti bisa sharing-sharing langsung dengan Dokter Benar. Erika atau Dokter Nita ya. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita bersama tim dari IKA Bakta. Terima kasih Dokter Erika, Dokter Nita Sama-sama, juga Mas. terima kasih. Luar biasa, moga-moga sharing wawasan ini bisa memperkuat kita banyak ya tentang awareness terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan kita, termasuk peranan keluarga tadi tentang ulcus diabetikum juga penting itu ya. Oke, sampai jumpa. Mungkin nanti bisa ketemu di tema berikutnya atau pesan-pesan. Ada tambahan kah, Dok? Cukup? Oh iya. Gimana? Ya, kami tunggu kehadirannya teman-teman ya Iya. di IKA Bakta, terutama di Fakultas Kedokteran. Mari kita sama-sama membangun fondasi untuk menjadi bagian dari masyarakat. Baik. Terima kasih Dokter Nita, Dokter Erika untuk rawuh dan juga sharingnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa langsung segera datang ke kampus IKA Baktiwiyata Kediri di Jalan Wakil Hashim nomor 65 Kediri atau sebelah selatan Pasar Bandar. Teman-teman bisa lihat ada gedung tinggi, nah itu IKA Baktiwiyata, atau lewat online ke pmb.iik.ac.id, pmb.iik.ac.id, atau info lengkapnya 0857 1717 1735, 0857 1717 1735.